Mulyadi atau sapaan hangatnya Kang Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana di desa. Masa kecilnya dihabiskan di tengah-tengah lingkungan pedesaan yang kental dengan budaya Sunda. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar di Subang, lalu berlanjut ke jenjang menengah. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum memberikan dasar yang kuat dalam memahami sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Karirnya di dunia politik pun dimulai dari bawah. Ia aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Pengalaman inilah yang memberikannya pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan pada tahun 2008, ia terpilih sebagai Bupati Purwakarta. Ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode hingga tahun 2018. Dan pada tahun 2025, Deddy Mulyadi diamanahkan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat hingga masa periode 2030. Bentuk berorientasi pelayanan Bapak Deddy Mulyadi tercermin pada kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, seperti lewat program kesehatan dan pendidikan gratis. Beliau juga turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan warganya. Akuntabilitas bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan perwujudan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyatnya. Pak Deddy Mulyadi membuktikan bahwa setiap amanah yang diemban harus dijalankan dengan penuh integritas. Dalam setiap langkah kepemimpinannya, beliau senantiasa mengedepankan prinsip transparansi. Setiap keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawal proses pembangunan dengan jelas. Beliau mengajarkan bahwa menjadi pemimpin berarti siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan, dari hal yang terkecil hingga kebijakan besar. Selanjutnya, kompeten. Nilai kompeten yang dimiliki oleh Bapak Deddy Mulyadi ditunjukkan oleh kinerjanya yang baik. Bapak Deddy Mulyadi dikenal aktif mengangkat nilai-nilai budaya lokal sebagai alat pemersatu. Pendekatan budaya ini dapat memperkuat identitas daerah. Bapak Mulyadi memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ketegasan berempati, serta keberanian membela kebenaran. Dalam konteks pendidikan, beliau juga aktif melakukan pembinaan siswa bermasalah di barak militer untuk membentuk karakter disiplin. Tindakan nyata Bapak Mulyadi dalam melayani masyarakat dianggap sebagai implementasi konsisten dari core value ASN berakhlak yang menuntut profesionalisme, kompetensi, dan moralitas tinggi. Nilai yang keempat adalah nilai harmonis. Kang Deddy adalah sosok yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal sebagai alat pemersatu. Pendekatan budaya ini menunjukkan upaya keharmonisan sosial, memperkuat identitas daerah, dan membangun kebersamaan. Harmonis berarti mampu merangkul perbedaan dan menciptakan suasana yang kondusif. Kang Deddy juga menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ia sering turun langsung ke masyarakat, berdialog, mendengarkan keluhan, mencari solusi bersama, hingga terciptanya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Banyak kegiatan sosial yang dilakukan seperti membantu masyarakat kurang mampu, memperhatikan anak-anak, lansia, dan kelompok yang membutuhkan bantuan. Kang Deddy juga dikenal sering merangkul berbagai kelompok masyarakat. Ia juga mengutamakan komunikasi yang santun dan terbuka, sehingga dapat menghindari konflik dan menciptakan suasana yang rukun. Selanjutnya, loyal. Bapak Deddy Mulyadi senantiasa berpegang teguh pada nilai loyal sebagai bagian dari nilai ASN berakhlak. Loyal
berarti setia pada bangsa dan negara, menjaga nama baik instansi, dan melaksanakan kebijakan pimpinan dengan penuh integritas. Komitmen itu diwujudkan melalui pelayanan yang tulus serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Loyalitas bukan hanya kata, tetapi sebuah tindakan nyata. Itulah yang dapat kita teladankan dari Bapak Dedi Mulyadi. Sikap adaptif Bapak KDM dalam kepemimpinan dan pelayanannya kepada masyarakat terlihat dari kemampuannya memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Beliau aktif menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Melalui platform tersebut, beliau memantau berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Beliau juga menginovasi helikopter sebagai rencana penggunaan sistem sewa atau on-call selama 1 tahun sehingga dapat dipakai dalam keadaan darurat medis. Kebijakan ini dibuat karena banyak masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan cepat akibat jarak dan medan yang sulit. Selanjutnya di kepemimpinan Bapak Dedi yaitu bekerja sama dengan perguruan tinggi, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain, kerjasama dengan masyarakat dan komunitas. ASN yang berkolaboratif dicontohkan oleh Pak Dedi menghasilkan suatu kerjasama yang membangun agar masyarakat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas. Di sini terlihat di video beliau bekerja sama dengan Mabes TNI AD, PT Pupuk Indonesia, dan PT PN. Dari sosok Kang Dedi Mulyadi, kita dapat belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan harus bekerja dengan hati, diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Diharapkan setiap ASN mampu bekerja secara profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.